Bismillahirrahmanirrahim. Tinggal berdua. Besok keluar, melanjutin perjalanan, ketahuan lagi sama Suraqah. Karena mereka nggak mau nyerah. 2 hari mereka tungguin. Nggak mungkin Muhammad pergi. Karena aku udah baca beberapa tempat jalan keluar dari Mekah itu, nggak ada jejak mereka. Pasti mereka ada di sini. Suraqah punya feeling, instingnya tuh bagus. Belum keluar Muhammad, belum keluar. Dia cari siang malam. Ketahuan juga pas hari Nabi keluar Mekah. Dari kejauhan Suraqah ngelihat. Pas Suraqah ngelihat dikejar oleh Suraqah, kan Nabi udah bilang, "Innallaha ma'ana," Allah bersama kita, biar Allah aja yang beresin Suraqah, enggak usah kita. Kita jalan aja santai, Abu Bakar jalan, enggak usah dipercepat langkahnya. Sampai Nabi bahkan enggak mempercepat langkahnya loh. Dikejar sama Suraqah dengan ontanya yang cepat, Nabi santai aja. Kenapa? Biar Allah aja yang beresin dia. Ternyata Allah punya cara yang lebih indah daripada yang kita bayangin. Kalau kita punya teman yang tangguh kayak Umar bunuh Suraqah, gitu kan? Umar pasti akan ngeluarin pedang. Kalau Allah tidak membunuh Suraqah, tidak menaklukkan fisik Suraqah, tapi menaklukkan hati Suraqah. Gitu yang paling indah. Makanya biarin Allah yang beresin urusan kita. Allah punya cara yang lebih smart daripada cara kita. Namanya apa? Min haitsu la yahtasib, yang tidak terduga-duga. Tiba-tiba Suraqah ontanya ngambek, nggak mau jalan, tiba-tiba kayak habis bensin gitu loh. Kenapa sih kok mogok nih onta gua nih? Onta Suraqah tiba-tiba mogok, padahal itu onta bagus banget loh. 4000 cc kali ya, cepat banget ya. Kenapa mogok? Onta bagus, baru juga, malah STNK-nya juga BPKB-nya juga belum jadi gitu. Kok udah mau mogok? Heran Suraqah. Akhirnya Suraqah turun, jalan, pas dekat dengan Nabi bilang, "Ya Suraqah, ma bika ya Suraqah. Kamu kenapa sih Suraqah gini-gini amat sama saya?" kata Nabi. Suraqah nggak enak gitu. Nabi itu kan orangnya kayak mempesona ya. Kalau Nabi udah menatap orang lagi, aduh kegeeran. Nabi itu keren banget loh. Bukan dalam arti negatif ya, dalam arti nggak enak. Orang segan sama Nabi itu segan banget. Kalau ngeliat wajah Nabi langsung yang marah nggak jadi marah. Saking sempurnanya akhlak Nabi SAW. Jadi kalau Yusuf sempurna fisiknya, Nabi sempurna akhlaknya. Yusuf mempesona fisiknya, Nabi mempesona akhlaknya. Jadi kalau ada cewek ke Yusuf kelepek-kelepek, ke Nabi kelepek-kelepeknya jadi masuk Islam. Siapa? Sofia. Jadi kalau di zaman Yusuf ada istri Al-Aziz, kelepek-kelepek sama Yusuf sampai digoda berbuat dosa. Kalau Nabi kelepek-kelepek bukan digoda buat dosa, jadi taat. Itu kan keren banget ya. Gara-gara dekat sama Nabi yang tadi benci banget, kata Sofia, tidak ada orang yang lebih saya benci di muka bumi daripada Muhammad. Tiba-tiba setelah beberapa saat Nabi ngomong, terkesima dengan kata-kata Nabi, santun banget, pemilihan diksinya tuh tepat banget. Sampai kemudian dia bilang, tidak ada orang yang lebih saya cintai di muka dunia daripada Muhammad. Dari benci banget, jadi cinta banget. Langsung dia bilang, "Ya Muhammad, saya pernah mimpiin kamu loh," gitu ngomongnya. Tadi gak ngomong, diam-diam aja, diam-diam baik. Sekarang, "Saya pernah mimpiin kamu loh," katanya. Sampai curhat, "Saya pernah mimpiin kamu loh." Mimpi gimana? "Saya pernah mimpi tiba-tiba di atas kota Madinah ada rembulan, sempurna, bulat, terang, jelas, lalu jatuh ke pangkuan saya." Itu kan mimpi romantis banget ya. Jatuh ke pangkuan saya dan kata suami saya, itu maksudnya saya nanti akan dinikahi oleh engkau Muhammad. Tapi saya ditampar oleh suami saya. Ya iyalah, lo mimpi gitu cerita ke suami ya pasti masih mending ditampar. Wah ini bahaya nih, selingkuh dalam mimpi. Akhirnya Nabi Muhammad melamar Sofia karena emang Allah sudah memilihkan Sofia untuk Rasulullah. Saking istimewanya Sofia ini, karena orang yang menikahi Rasulullah itu bukan Rasulullah berhasrat ke dia, enggak. Allah yang berhasrat ke dia. Hasrat apa? Hasrat terhadap kesolehannya. Karena Allah cinta kepada Sofia, ya udah kayaknya enggak ada cowok yang pantas buat Sofia selain Muhammad. Cinta kepada Aisyah, nggak ada cowok yang pantas buat Aisyah selain Muhammad. Cinta kepada Ummu Salamah, nggak ada cowok yang lebih pantas buat Ummu Salamah daripada Muhammad. Jadi ini cewek-cewek yang di atas rata-rata, yang nggak mungkin nikah kalau nggak dengan Nabi Muhammad, akhirnya dijadikan istri Rasul. Kalau ada yang lain datang, nggak level. Buktinya apa? Fatimah juga kayak gitu. Ketika ditawarin ke Abu Bakar, gimana ya gitu. Tawarin kepada Umar juga kata Rasul gimana ya. Tapi pas Ali, Rasul langsung ridho. Kenapa? Levelnya hanya untuk Ali yang paling ideal, Fatimah itu. Begitu juga istri-istri Nabi. Nah artinya apa teman-teman? Suraqah pas dilihat oleh Nabi, "Mabik ya Suraqah." Nabi ngomong gitu bukan, Suraqah, oh dasar lu ahli neraka apa segala macam. Enggak. Nabi enggak.
kamu ahli neraka, kamu apa, celaka kamu. Enggak, Nabi enggak pernah mengeluarkan kata-kata yang badhi, kata-kata yang rendahan. Nabi bilang, mabi kayak Suraqah. Suraqah langsung, jadi tadi pakai pedang terus langsung disarungin, disembunyiin belakang jubah gitu. Terus dengerin, Nabi bilang, ya Suraqah, gimana kalau misalnya kamu memakai mahkota dan jubahnya Kisra. Kisra Raja Persia, kata Suraqah. Ya, Raja Persia. Mau. Coba. Nabi dalam keadaan lemah, baru diusir dari kampungnya, nawarin baju jubah Raja Persia yang gak mungkin didapatkan kecuali menaklukkan negerinya. Kan ini gak make sense ya. Kayak gak logis gitu kan tawarannya. Abu Jahal kemarin nawarin, siapa yang membawa pulang Muhammad hidup atau mati, gua kasih 100 ekor onta. 1 ekor onta, kalau onta yang dipakai ke luar negeri harganya 200 juta, kali 100, berapa puluh M. Kan, dan Abu Jahal punya itu, ada ribuan ekor onta yang dia punya, karena orang kaya. Suraqah tiba-tiba lupa dengan tawaran Abu Jahal, langsung bilang, mau Muhammad, saya pakai pakaian jubahnya Raja Persia, yaitu Kisra. Kalau gitu caranya, halangilah orang yang pengen mengejar kami. Oke, saya akan halangi. Apalagi Muhammad, apa yang bisa saya lakukan? Perlu saya dampingin? Nggak usah, kata Rasulullah. Akhirnya Rasulullah melanjutkan perjalanan, Suraqah kayak tertegun gitu. Loh, saya kenapa ya? Kayak habis dihipnotis gitu. Datang nih gengnya Suraqah. Mau ngejar Muhammad. Suraqah, barengan. Kita pengen share ini nanti onta. Kata Suraqah, teman-teman, saya udah meriksa semua daerah sini. Dan kalian tahu saya yang paling jago membaca jejak. Dan onta saya yang 4000 cc, kalian cuma 1500. Artinya paling cepat gitu. Saya nggak menemukan Muhammad. Pulanglah cari tempat lain. Mereka kan nggak bisa bantah kalau Suraqah kan senior gitu kan. Daripada ntar dikerjain. Akhirnya ya udah balik aja. Nabi bisa selamat hanya berjalan berdua dengan Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Melibatkan Allah thalithuhuma. Ma zannuka bisnain ya Abu Bakar? Kenapa kamu pikir kita cuma berdua Abu Bakar? Allahu thalithuhuma. Allah yang ketiga. Bisa enggak sih kita dalam hidup tuh bilang ke istri, ma zannuki isnain? Kenapa mama bilang kita cuma berdua? Kan ada Allah yang ketiga di antara kita. Kan itu luar biasa ya. Atau istrinya yang ketika suaminya galau, mulai agak khawatir nih gimana ya dalam pekerjaannya. Istrinya bilang, "Pah, ma zannuka bisnain?" Allahu salisuhuma. Catat kalimat ini nanti. Ma zannuka bisnain. Gak bisa Ustaz, bahasa Arab susah. Udah bahasa Indonesia aja. Kenapa papa mikir kita cuma berdua, Pak? Kan Allah yang ketiga. Oh iya ya, Allah yang ketiga. Langsung Allah bantu tuh. Tapi kalau papanya bilang, tapi mah, nah, berarti ana inda zanni abdi bi. Aku tergantung gimana persangkaan hambaku kepadaku. Libatkan Allah teman-teman. Dalam niat kita, dalam doa kita, dalam harapan kita, dalam pekerjaan kita. Pasti Allah bantu. Itu membahas tentang faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Jadi artinya kerucutkan semua, konekkan semua yang kita lakuin itu dengan Allah. Harus ada reason, ini karena Allah, ini untuk Allah. Harus ada, harus temuin itu. Dan jujur, karena kalau kita bilang kayak gitu basa-basi, Allah kan tahu banget isi hati kita. Ya Allah, ini karena Engkau ya Allah, bukan karena apa-apa. Tapi kan Allah tahu, lu bohong, kata Allah. Gimana bahasa Al-Baqarahnya kalau masalah ini? Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Kata Allah, wa ma hum bimu'minin. Enggak kayak gitu kata Allah. Yukhadi'un. Mereka bermain-main, mereka mengelabui, mereka basa-basi. Kenapa? Fi qulubihim marad. Karena hatinya itu enggak jujur, hatinya berpenyakit. Jadi mending kita jujur sama Allah dan libatkan Allah, pasti dia tolong. Enggak mungkin enggak. Selama yang kita lakuin itu adalah masih dalam wajib, sunnah, mubah, paling minim makruh. Kalau yang haram bilang karena Allah, ya Allah ini karena Engkau, ya nggak mungkin. Masa kita melanggar syariat Allah tapi karena Allah kan nggak mungkin ya. Sengaja saya minum khamar karena Allah. Mana ada yang kayak gitu-gitu. Sengaja saya berbohong karena Allah, nggak juga. Kecuali 3 bohong yang dibolehkan. Itu aja teman-teman, insya Allah next week kita akan bahas lagi hadis ini. Saya hanya ingin hadis ini bukan hanya kita hafal, karena menghafalnya itu terserah masing-masing. Menghafal baik, nggak menghafal juga nggak dosa. Cuman kita jadikan hadis ini sebagai motivasi hidup. Kita jadikan hadis ini sebagai quote dalam hidup kita, supaya kita selalu bersemangat untuk taat kepada Allah. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا